Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat merasakan kenikmatan di dunia ini. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hadis arba'in. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berawal dari niat. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dimas Saputra dengan NIM 0104232049, jurusan Manajemen Dakwah semester 1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan keempat pembahasannya, yaitu yang pertama hadis tentang niat, kedua ruang lingkup niat, ketiga kedudukan niat, keempat pelajaran dari hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hadis tentang niat. An Umar radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atuhu yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai yang kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pengertian niat. Niat secara bahasa berarti berkeinginan atau tekad, sedangkan secara istilah menyengaja untuk melakukan suatu amal perbuatan. Yang ketiga, kedudukan niat dalam Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ini sepertiga Islam. Mengapa demikian? Menurut Imam Baihaqi, karena tindakan seorang hamba itu terjadi dengan qalbunya atau hati, lisan, dan anggota badannya, dan niat yang tepatnya di hati adalah salah satu dari tiga hal tersebut yang paling utama. Ada 4 kedudukannya dalam Islam, yaitu tempat niat. Tempat niat adalah dari dalam hati. Yang kedua, waktu niat. Secara umum, waktu niat adalah diawali melakukan ibadah, kecuali puasa dan beberapa amalan sunnah. Ketiga, fungsi niat. Pembeda antara ibadah satu dengan lainnya dan pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Yang keempat, manfaat niat. Mendapatkan pahala setiap segala suatu perbuatan yang kita lakukan dengan diawali dengan niat. Hukum fikih tentang niat, bahwa niat adalah rukun dalam suatu ibadah. Ibadah yang tidak disyaratkan niat, ibadah yang tidak mempunyai persamaan dengan kebiasaan seperti beriman kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, karena ibadah tersebut mempunyai bentuk tersendiri yang tidak sama dengan kebiasaan beribadah dengan niat atas nama Allah. Yang keempat, pelajaran dari hadis. Yang pertama, suatu amalan tidak diakui oleh syara kecuali apabila disertai dengan niat. Yang kedua, suatu amalan harus diniati secara tepat dan menjelaskan perbedaannya dengan amalan yang lainnya. Yang ketiga, barang siapa yang berniat melakukan amal soleh, kemudian ada sesuatu yang menghalanginya untuk merealisasikannya dengan niat, itu seperti sakit atau mati, maka dia tetap mendapatkan pahala. Yang keempat, semua amalan yang bermanfaat atau pekerjaan yang mubah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang apabila disertai dengan niat yang baik dan dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Allah, maka hal tersebut dengan ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya akan menanyakan sebuah kuis. Siapakah periwayat hadis tentang niat di atas? Jawabannya adalah A. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.